Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, umat-umat yang dikasihinya. Malam hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, malam hari ini kami akan kembali diperdengarkan akan firman-Mu yang adalah kebenaran. Berkatilah tanah hati kami, beri pengertian bagi kami untuk dapat memahami dan melakukannya di dalam hidup kami. Karena hanya firman Tuhan yang dapat mengubah dan membaharui hidup kami. Kami sambut firman kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beberapa waktu ini saya terus diingatkan dengan pujian tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Bahkan saya terus lantunkan pujian ini. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kata-kata dari pujian ini membuat sukacita, nyaman, bahagia. Karena baitnya menuliskan rahmatnya baru setiap hari. Kasihnya tidak pernah berakhir. Rasanya luar biasa. Maka malam hari ini saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semuanya membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Pernyataan dari ayat ini indah karena kita hanya suka baca sebagian dari ayat ini. Padahal apabila kita melihat perikop dari Ratapan pasal 3 tertulis dengan jelas penghiburan dalam penderitaan. Waktu Nabi Yeremia menulis pesan ini, dia ada dalam keadaan tidak happy, tidak bahagia. Tetapi sebaliknya, ia sedang meratap, menangis, karena dia menyaksikan tembok-tembok Yerusalem runtuh. Bait Allah ambruk, tentara Babel menghancurkan bait Allah. Saat itu dia bukan dalam keadaan sukacita. Bila kita melihat di dalam ayat yang ke-17, Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sampai ia tulis, aku lupa akan kebahagiaan. Engkau seakan memanah aku dengan racun karena kematian di depan mata. Mengalami kepahitan. Ayat 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan diriku karenanya. Berat keadaannya. Namun Yeremia tidak fokus
pada kengerian, ketakutan, kegelisahan. Namun dalam ayat 21, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Dia pikir lagi tentang Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan membuat dia tetap berharap. Yeremia tidak fokus pada peristiwa yang menyakitkan, tetapi ia alihkan pada kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Ketika fokusnya pada kasih setia Tuhan, bukan pada hal-hal yang menyakitkan, mengerikan, maka kita dapat melihat dampak daripada ketika Yeremia fokusnya pada kasih setia Tuhan, maka dampaknya ratapan berubah menjadi harapan. Ya, ratapan berubah menjadi harapan. Bukankah di dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai yang kelima, Rasul Paulus menuliskan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita dan oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Rasul Paulus menuliskan bermegah dalam kesengsaraan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, pengharapan tidak mengecewakan. Kita kembali kepada ratapan ayat 18, 19. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Sengsara, penderitaan, meratap, mengalami kepahitan, mengenang peristiwa-peristiwa kepahitan dalam pergumulan. Kenyataan berbeda dengan harapan. Terpuruk luar biasa dan mulai berkata, aku tidak baik-baik saja. Sulit untuk bangkit karena kenyataannya memang seperti itu. Yeremia meratap, terguncang luar biasa. Tapi dia kembali melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan secara luar biasa. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, kita tidak bisa mengelak dari kenyataan besar yang pahit. Kalaupun hal itu sedang terjadi, tetap ingat, waktu-waktu lalu Tuhan sudah banyak menolong,
dan memelihara kita. Tuhan yang ada pada waktu lalu, sekarang maupun di ujung jalan yang tersembunyi. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10 dan 11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Buktinya Yeremia sendiri menulis bahwa ada hari depan yang penuh harapan. Sekalipun tadi dikatakan ada guncangan, ada kepahitan, mengalami kepahitan, peristiwa-peristiwa yang sulit. Tetapi Yeremia menulis bahwa di balik semuanya itu akan ada hari depan yang penuh harapan. Kadangkala proses itu menyakitkan, tapi ujungnya akan terlihat kelegaan dan jalan keluar. Sekalipun meratap, ada pada jalan buntu, seakan Tuhan tidak dapat dimengerti. Tapi Yeremia tetap jalani, tetap hadapi. Bagi kita mungkin berat, buntu, di ujung jalan, seakan tidak tersembunyi. Tidak terlihat oleh kita. Bangkit saja. Selama Tuhan ada bersama dengan kita, kapan waktunya meratap ini selesai? Saya nggak tahu, tapi percayalah akan indah pada waktunya. Suatu saat kita akan melihat Tuhan buka jalan. Kalaupun tertatih, hadapi saja. Kalaupun sulit, hadapi saja. Karena Dia, Tuhan kita, Yesus Kristus, yang akan merubah ratapan menjadi tari-tarian. Masih ada harapan di dalam Dia. Jadi hari ini alamilah firman kebenaran ini menjadi pengalaman kita. Benar, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Dia baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih dan terima kasih kami kepada Tuhan. Kalaupun saat ini firman-Mu ini sedang kami alami, kami bersyukur Tuhan ada bersama kami. Karena Kau ubah ratapan kami menjadi sukacita, sehingga kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, tapi kami terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami pun berdoa bagi pemimpin-pemimpin negeri kami, biarlah mereka pun memiliki pengharapan di dalam Engkau. Berkati negeri kami Tuhan,
negeri yang kami diami, kota yang kami diami. Biarlah ada dalam berkat Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang masih jauh daripadamu. Biarlah mereka mengenal Engkau, terbuka hati dan pikirannya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja Tuhan, berkati umat-umat Tuhan, berkati setiap kami semuanya. Ini doa dan sembahyang kami yang kami peralaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat. Salam kemenangan bagi kita semuanya. Haleluya.